Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya di Galeri Mustika Dua Alam. Ini sudah cukup lama saya tidak upload, saya tidak mereview benda-benda hasil tarikan alam, hasil manifestasi alam. Malam ini saya akan menyajikan atau menyuguhkan benda-benda terbaru yang cukup fenomenal, yang cukup langka. Sebelum satu persatu benda-benda yang dibawa ini saya review, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber saya, subscriber Galeri Mustika Dua Alam. Semoga panjenengan sekeluarga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan rezeki. Bagi yang sakit semoga cepat sembuh, bagi yang punya masalah semoga cepat menemukan solusi dan dapat terselesaikan persoalannya. Amin. Oke, malam ini saya akan mereview yaitu salah satu benda yang cukup langka. Ini adalah mustika ratunya, mustika kelanceng putih. Jadi ini rumahnya, sarangnya seperti ini. Ini adalah sarang yang asalnya itu lunak, kemudian mungkin proses beribu-ribu tahun, akhirnya sampai berubah menjadi batu yang sangat keras. Nah, seperti inilah bentuknya, wujudnya. Ini adalah mustika kelanceng putih. Nah, di sini ada dua judul, ini ada dua judul. Nah, kemudian di baliknya ini juga ada dua judul ini, yang di dalam lubang, kemudian yang ini yang kecil ini. Nah, jadi di sini ada 4 mustika. Sebenarnya kalau berbicara tentang mustika kelanceng putih, itu tidak terlepas daripada ratunya Gendruwo. Jadi mayoritas, kebanyakan yang memegang atau yang menguasai tentang urusan mustika kelanceng putih itu biasanya adalah ratunya Gendruwo. Bisa jadi rajanya juga atau rajanya Gendruwo. Nah, itu yang sepengetahuan yang sering saya analisa, yang sering saya dapatkan kayak gitu. Jadi kayak gini bentuknya. Ini ada lubang-lubangnya kecil. Ini dulu sebenarnya asal muasalnya lunak. Kemudian mungkin proses alam beribu-ribu mungkin ribuan tahun sampai menjadi batu yang sangat keras. Nah, kemudian yang putih ini adalah mustikanya. Nah, ini ada dua ini. Ini ada dua. Ini ada dua besar sama yang kecil di dalam lubang ini. Kemudian baliknya juga ada dua. Jadi ada 4 mustika. Nah, mustika kelanceng putih ini mustika yang sangat langka. Sangat langka. Jadi dulu para pelaut itu banyak yang mengejar mustika kelanceng putih seperti ini. Karena fungsinya sangat luar biasa di dalam proses membantu atau sebagai sarana untuk mengumpulkan ikan, untuk mencari ikan. Jadi siapapun atau perahu jenis apa saja yang mana di perahu tersebut itu membawa mustika kelanceng putih seperti ini, itu ikan akan mengikuti, ikan akan datang bergerombol mengikuti. Jadi
cukup membawa saja, kemudian ini dirawat, dikasih kembang, dikasih minyak, itu nanti ikan-ikan yang ada di laut itu akan datang, akan kumpul. Jadi ini seperti magnet bahasanya. Magnet, cuma magnet hewan. Jadi ini bisa difungsikan untuk mendatangkan ikan, segala jenis ikan di laut. Ini sangat luar biasa karena ada dua jodoh, yang ini satu, dua, kemudian ada lagi yang belakangnya satu, kemudian ini yang di dalam ini ada lagi. Nah, nggak kelihatan ini, nggak seberapa kelihatan karena di dalam. Nah ini kelihatan ini kan. Nah ini. Nah, jadi bagi para pencari ikan di laut, baik itu jaring korsen atau apapun lah, andaikan orang itu bisa atau mempunyai mustika kelanceng putih seperti ini, insya Allah itu sangat mudah mencari ikan. Baik itu digunakan untuk menjaring, menjala maupun mancing, itu akan sangat mudah. Nah, itu diantara fungsi yang pertama, yaitu urusan masalah mendatangkan ikan, mengundang ikan. Kemudian fungsi yang kedua daripada mustika kelanceng putih ini adalah apabila digunakan untuk merawat ikan. Bisa digunakan untuk merawat ikan atau merawat ternak. Jadi ternak ikan maksudnya ini, bukan jenisnya ternak-ternak yang kambing atau sapi, tidak. Tapi segala jenis ikan. Misalkan itu digunakan untuk benur, pembibitan windu, atau panami, bandeng, atau jair, nila, dan sebagainya. Pokoknya yang berhubungan dengan ternak ikan. Maka orang itu akan berjaya. Hasilnya itu akan melimpah. Karena apa? Karena secara gaibnya, khodam daripada mustika kelanceng putih itu akan turut membantu menjaga, merawat daripada ternak ikan tersebut. Jadi ini sangat luar biasa. Ini termasuk ratunya. Jadi ratunya sekalian rajanya. Jadi bolak-balik ini ada. Ini sangat super loh, sangat langka. Ini jatuh ini. Tiba-tiba jatuh ini. Saya bilang rajanya kok tiba-tiba jatuh ini lah ini. Gimana tadi? Ini di lubang sini pokoknya. Nah ini. Pokoknya di lubang sini. Nah, itu yang kedua. Fungsi yang kedua tadi digunakan untuk sarana merawat ikan. Kemudian yang ketiga, ini juga bisa digunakan untuk sarana dagang ikan. Jadi bagi para pedagang-pedagang ikan, pedagang ikan apapun, ikan lele, ikan nila, bandeng, sombro, mujair, udang, pokoknya apapun yang sejenis ikan, insya Allah dia akan bisa berjaya. Jualannya akan laris. Dan dia akan bisa berkembang. Nah, ini fungsi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat adalah bisa digunakan untuk sarana mendatangkan orang. Ini. Jadi cuma urusan dagang, bukan kok mendatangkan apa itu cewek atau apa, enggak. Ini urusan dagang. Jadi ini mirip pesugihan, cuma sebenarnya enggak pesugihan. Oh iya. Misalkan kamu punya warung, warung kopi, kafe, atau rumah makan apapun, dengan merawat benda ini kamu taruh di dalam warung kamu. Kamu kasih bunga, kamu kasih minyak, kamu bacakan Fatihah,
Dia akan membantu mendatangkan konsumen. Dia akan membantu kamu agar dagangan kamu itu cepat laku, cepat laris. Kayak gitu. Berarti seperti SPG goib. Seperti SPG goib. Ini SPG goib yang sangat luar biasa. Ini mustika kelanceng putih. Nah, mustika kelanceng putih ini hanya spesialis urusan mengundang, baik di laut maupun di daratan, mengundang ikan, urusan dagang ikan, kemudian warung, ini bisa. Cuma ini tidak bisa digunakan untuk sikep. Tidak seperti kol buntet, besi kuning, atau merah delima, nggak sama. Jadi ini spesialis hanya untuk seperti SPG lah, bukan seorang polisi, bukan satpam, bukan tentara. Dia hanya pandai merayu, pandai merayu, menggoda orang supaya konsumen itu tertarik. Ini adalah salah satu keistimewaan mustika kelanceng putih. Jadi ini sangat langka, sangat luar biasa, dan bendanya masih sangat alami karena mustikanya masih menyatu dengan rumahnya. Jadi ini rumah tawonnya. Nah, jadi ini dulu adalah telurnya, telur yang akan menjadi ratu. Jadi mustika putih-putih ini asal usulnya adalah telur daripada tawon yang akan menjadi ratu. Tapi tidak jadi ratu karena bertapa akhirnya menjadi sebuah mustika. Kayak gini. Ini sangat luar biasa dan sangat langka. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Cara merawatnya, Pak? Nah, cara merawatnya kamu buatkan kotak tersendiri, kotak kecil ya muat ini. Terus kemudian di dalam kotak itu kamu kasih minyak, minyak yang mengandung bau bunga-bunga, seperti minyak melati, kemudian minyak seribu bunga, minyak tujuh rupa, atau minyak, pokoknya minyak yang harum-harum lah, minyak cempaka, minyak mawar, itu dia sangat suka kodamnya ini. Sambil jangan lupa kamu kasih juga kembang kantil, kantil yang belum mekar kayak gini. Nah, ini sukanya para jin itu biasanya suka jenisnya kembang kantil yang belum mekar. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup, Pak, dari saya. Nah, cukup. Terus kemudian pantangannya yaitu yang penting siapapun yang membawa atau merawat mustika kelanceng putih ini tidak sampai melanggar syariat agama. Kayak gitu. Ya, ini sekilas penjelasannya. Apabila ada yang kurang, mungkin panjenengan sedaya bisa langsung WA ke nomor yang sudah ada di deskripsi. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para panjenengan sedaya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.